Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kafir, mau muslim, mau beriman, mau bertakwa, mau munafik, semua dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hak hambanya. Hak hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan rezeki. Bahkan ketika orang manusia itu masih dalam rahim ibunya, dan ketika ditiupkan ruh ke dalam rahim ibu, maka Allah mengutus seorang malaikat bikat birezekihi wa ajalihi wa amalihi wasakin as-sa'idun. Yang pertama bikat birezeki, tetapkan rezekinya. Artinya pada saat kita terlahir, setiap manusia sudah mendapatkan rezeki dan jatah rezekinya masing-masing. Problematikanya manusia itu banyak memahami rezeki hanya berupa uang dan harta. Ketika manusia itu memahami rezeki hanya berupa uang dan harta, tidak ada satupun manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat manusia diberikan satu gunung emas pun dia akan mencari gunung yang keduanya. Dan tidak ada yang bisa menyumpal mulutnya, tidak ada yang bisa untuk menghentikan ketamakannya illa turab, kata Rasul, kecuali tanah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah menjadikan engkau lupa hatta zurtumul maqabir, sampai kamu menziarahi kuburan, sampai kamu masuk ke liang lahat. Maka sebenarnya kalau kita berbicara masalah rezeki, itu banyak sekali rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita berbicara nikmat yang diberikan Allah kepada kita, nikmat bukan hanya duit dan bukan harta. Kita ambil contoh, Rasul mengatakan ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia lupa memfungsikannya. Pertama as-sihah, kesehatan, yang kedua al-faragh, waktu luang. Rawahu Muslim. Rasul memberikan kalimat kenikmatan terhadap sehat dan waktu luang. Artinya nikmat itu bukan hanya harta saja, nikmat itu bukan hanya duit saja, rezeki bukan hanya harta, rezeki bukan hanya duit, tapi termasuk kesehatan, waktu luang itu juga bagian rezeki yang diberikan Allah kepada kita, nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita, bagaimana kita bisa mensyukuri rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang bersyukur akan ditambah nikmat. Ibrahim ayat 7. Karena bagaimanapun setiap orang itu ketika tidak memfungsikan rezeki itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia akan tamak. Gak akan cukup dia sedikit. Apalagi diberikan banyak, dia gak akan cukup. Orang tidak akan pernah bersyukur ketika dia hanya memahami rezeki hanya berupa harta. Mal la yaskuril qalil la yashkuril katsir. Siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, pasti dengan yang banyak dia enggak bersyukur. Hadis riwayat Baihaqi. Lalu bagaimana kita itu bisa mensyukuri rezeki? Bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita? Cuma satu, gunakan semua nikmat, gunakan semua rezeki yang diberikan Allah untuk beribadah kepadanya. Karena tujuan kita hidup di bumi ini hanya untuk satu, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku Allah ciptakan jin dan manusia kecuali cuma satu, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembah bukan hanya sholat saja, menyembah bukan hanya puasa saja, bukan hanya zakat, bukan hanya haji saja. Semua yang diperintahkan Allah kepada kita dalam rangka menyembah. Artinya apa? Semua nikmat yang ada pada diri kita, jika kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, itulah tanda kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita kelebihan harta. Bagaimana tanda syukurnya? Gunakan harta untuk kebaikan, berinfak, bersedekah. Allah berikan kita ilmu. Bagaimana syukur ilmu? Gunakan untuk menyampaikan ilmu itu kepada orang-orang awam. Allah berikan kita kesehatan. Gunakan kesehatan kita untuk melakukan kebaikan. Maka ketika orang diberikan nikmat oleh Allah, ketika orang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kelebihan nikmat dan rezeki yang diberikan Allah kepadanya tidak mendorong dia untuk berbuat baik, menunjukkan rezeki dan nikmat itu enggak barokah dan menunjukkan orang itu enggak bersyukur kepada Allah. Ketika orang diberikan harta namun dia bakhil, itu enggak bersyukur. Ketika orang diberikan ilmu namun enggak mau menyampaikan dan mendakwakan, itu enggak bersyukur juga. Dan ketika orang diberikan kesehatan namun tidak mau beramal soleh, jarang beramal soleh, menunjukkan kesehatannya tidak barokah. Jadi letak syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sejauh mana kita memfungsikan nikmat itu untuk menjalankan perintah Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.